Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danu Kusuma, semester 3A. Di sini saya akan mereview kembali mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan yang telah disampaikan oleh dosen pengembu saya, yaitu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Noreni SMH, dan dosen pendamping yaitu Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SMH. Mengenai bab 2, yaitu penyertaan atau deal-naming. Istilah penyertaan disebut juga turut campur dalam peristiwa pidana, turut berbuat delik, turut serta, deal-naming, complicity, atau participation. Pengaturan penyertaan secara umum dalam buku 1 bab 5 KUHP pasal 55 sampai 62. Secara khusus secara tersebar dalam buku 2 KUHP, buku 3 KUHP, dan beberapa peraturan di luar KUHP atau tindak pidana khusus. Pengertian penyertaan. Penyertaan adalah apabila suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang atau beberapa orang melibatkan diri dalam satu tindak pidana. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk penyertaan. Yang satu adalah die het plegen atau pleger, yaitu yang melakukan. Yang kedua die het doen plegen, yaitu yang menyuruh melakukan. Yang ketiga yaitu die het medplegen, yaitu yang turut serta melakukan. Yang keempat yaitu die het uitlokking, yaitu yang membujuk atau menggerakkan. Yang kelima tuh die het medeplegen, yaitu yang membantu melakukan. Selanjutnya yaitu penggolongan penyertaan. Yang satu yaitu menurut KUHP, golongan pelaku bentuk ke-1 sampai bentuk ke-4 yaitu bukan pelaku tindak pidana, tetapi pertanggungjawaban pidananya disamakan dengan pelaku. Yang kedua, golongan pembantu bentuk 5 yaitu diatur dalam pasal 56 dan pasal 57 KUHP. Menurut doktrin zelfstandig vormen van deelneming, bentuk penyertaan yang berdiri sendiri artinya pelaku bertanggung jawab sendiri-sendiri atas perbuatannya, yaitu bentuk 1 sampai dengan bentuk ketiga. Yang kedua, onzelfstandig vormen van deelneming, bentuk penyertaan yang pertanggungjawabannya pesertanya lainnya yang sebagai perbuatan yang dapat dihukum, yaitu bentuk 4 dan bentuk 5. Bentuk ke-1 yaitu pleger atau deder. Ini dapat dikategorikan sebagai pelaku tunggal atau dapat juga sebagai pelaku jamak. Atas dasar itu ada dua pandangan. Yang ke-1, pandangan yang luas atau ekstensif. Pelaku adalah tiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik pada pasal 55 KUHP. Yang kedua, pandangan yang sempit atau restrip. Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatannya sesuai dengan rumusan delik, jadi pelaku atau deder. Jadi pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik, tapi perbuatan undang-undang tidak menentukan secara pasti siapa yang jadi pelaku, sehingga menimbulkan kesulitan dalam praktek. Bentuk kedua yaitu doen plegen atau menyuruh melakukan, yaitu orang yang menjelaskan tindak pidana menggunakan orang lain sebagai perantara, tetapi perantara itu hanya berperan sebagai alat. Dengan demikian, doen plegen mempunyai ciri. Yang ke-1, ada dua pihak, yaitu pelaku langsung. Yang kedua, dalam doen plegen terdapat unsur-unsur. Yang ke-1, alat yang dipakai adalah manusia. Yang kedua, alat yang dipakai harus berbuat aktif. Yang ketiga, alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan atau dimintai pertanggungjawaban. Penyebab tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang disuruh adalah karena orang tersebut hanya berperan sebagai alat atau pelaku material yang didasarkan pada tidak sempurna pertumbuhan jiwanya pada pasal 44. Bentuk ketiga yaitu turut serta melakukan atau medepleger. KUHP tidak memberikan definisi tetapi memberikan pengertian bahwa yang turut serta melakukan medepleger ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Bentuk keempat yaitu penganjur atau uitlokking, yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi antara penganjur dan menyuruh melakukan hampir sama, yaitu adanya usaha untuk menggerakkan orang lain sebagai pelaku material atau auctor materials. Yaitu bentuk kelima yaitu medepleg atau pembantuan. Diatur dalam pasal 56 KUHP yaitu ada dua bentuk.
pada saat kejahatan dilakukan. Dalam hal ini tidak ditentukan bentuknya secara limitatif atau undang-undang. Sebelum kejahatan dilakukan, dalam hal ini undang-undang memberikan batasan atau limitatif, yaitu berupa memberi kesempatan, sarana, atau keterangan. Pertanggungjawaban pembantu KUHP mengatur pidana untuk pembantuan adalah lebih ringan daripada pelaku. Pasal 57 ayat 1 dan ayat 2, yaitu maksimal pokok dikurangi sepertiga. Yaitu selanjutnya penyertaan dengan kealpaan atau culpus delendam. Tindak pidana disebabkan karena kealpaan pada prinsipnya tidak dapat dipidana karena tidak mempunyai unsur kesengajaan. Misalnya, si A memberi gunting kepada si B yang katanya mau menggunting kain, tetapi ternyata digunakan si B untuk melakukan kejahatan. Berdasarkan contoh tersebut, maka mereka yang membantu melakukan tindak pidana tidak dapat dikenakan sanksi pidana karena tidak mempunyai unsur kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.